Ayo, Bu Moderator, silahkan dibuka dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar, akhirnya ketemu? Alhamdulillah. Akhirnya setelah berapa tahun kita ya nggak ketemu? Kayaknya dari perpisahan kali ya, dari 2017. Ya Allah. Gelap sekali, Bu Moderator, di sana. Mati lampu kah? Cuma gelap ya, coba aku nyalain dulu bentar listrik. Siap. Pakainya baju pendek, itu pakai mukena. Udah agak nyala ya, udah agak terang. Di sini mendung sih. Alhamdulillah. Terang, terang. Iya. Rata, rata. Aku mau foto dulu. Udah agak nyala ya, udah kelihatan. Di sini agak mendung, jadi sinyalnya agak kurang bagus. Aduh, ini ya, suaranya putus-putus ya? Putus-putus ya Mbak Tika. Sinyalnya kurang bagus atau suara aku masuk nggak? Kedengeran, kedengeran. Jelas, jelas. Suara saya putus-putus ya? Suara saya putus-putus ya? Biasa kota akhir bulan. Fotonya udah nipis. Jaringannya gitu deh jadinya. Gimana nih? Mau nyampe jam berapa ini? Ini berapa jam? Alhamdulillah. Udah 2 orang. Gimana? Kalau yang di HP aku terang banget ya. Yang di laptop iya. Iya, benar-benar.
Iya, aku juga di HP jadi terang. Iya. Sampai jam berapa ini? Ngobrol-ngobrol biasa aja sih sebenarnya. Temu kangen gitu. Ya udah yuk. Cuma aku agak pengen tahu nih tentang kok bisa ya maksudnya kamu bertahan dalam mendidik anak-anak berkebutuhan khusus dan sampai ketahuan gitu. Oh, ternyata tiap-tiap anak punya bakatnya masing-masing gitu. Luar biasa sih emang. Ya, alhamdulillah ya. Saya juga nggak tahu kenapa bisa jadi ke situ gitu. Bisa ke bidang itu. Karena ya dari background sendiri saya bahasa, apalagi ya cuma nyampe pendidikan menengah atas doang. Dulu sempat kayak searching, cari tahu tentang pendidikan tentang anak-anak seperti ini kan. Saya searching, cari-cari kuliah-kuliahan, perguruan tinggi yang memang ada jurusan tersebut. Karena waktu itu pernah ada temen juga kan, yang menarik juga di bidang ini gitu. Saya sempat. Nah, terus lulus sekolah ternyata qadarullah nggak lanjut kuliah. Di situ sempat sedih. Jadi kayak ya udah deh. Kayaknya emang mungkin sampai sini doang. Kayaknya nggak bisa buat pengen kayak orang-orang lanjut kuliah terus pengen dengan bidang yang diinginkan. Karena waktu itu sempat pengen ke kesehatan. Tapi kayaknya itu jauh banget. Udah mulai down duluan. Sempet juga dulu waktu SD tuh pengen punya cita-cita. Cita-cita itu jadi guru. Setelah lulus SMA, ternyata tahu kita nggak lanjut kuliah. Itu Masya Allah. Sedih. Kayak, udah ini mah. Kuliah. Pasti nggak bisa gitu kan. Pasti nggak bisa nih. Nggak bisa buat jadi guru. Atau ya cita-cita lain yang memang kebanyakan harus melalui ya perguruan tinggi tersebut gitu. Tapi alhamdulillah qadarullah saya kerja itu jadi apa aja yang ada saya yang penting halal gitu ya kan. Yang penting halal saya mau aja. Saya mau aja. Awalnya saya itu di pendidikan awal lulus kan saya tahun 2017 ya. 2017 ke Jakarta. Nah, awal banget itu saya kerja di rumah makan. Ya, di rumah makan itu pokoknya nggak ada unsur-unsur pendidikannya. Ya kan? Nggak ada unsur-unsur pendidikannya. Cuma kerja biasa doang. Down gitu ya kayak Nah, wah kayaknya nggak bisa terus nih buat jadi guru atau misalnya tenaga kesehatan gitu ya. Tapi ternyata qadarullah banget ya di benar saat yang banget. kamu malah bisa berjalan jadi guru yang anak-anak istimewa yang berkebutuhan khusus gitu kan. Sekarang juga sebetulnya tanpa disadari kamu udah jadi nakes karena ikut bantu dalam vaksinasi. Amin. Semoga nanti bisa nggak cuma nyampe situ doang ya. Iya betul. Semoga bisa nggak cuma vaksin doang. Iya benar-benar. Amin amin. Anyway, tadi juga yang WA ke aku katanya pengen ikut join karena temanya menarik gitu kan tentang kemampuan istimewa anak berkebutuhan khusus yang tapi sayangnya dia nggak bawa headset katanya lagi kerja ya nggak apa-apa sih kita sebenarnya
bukan cari audiens, tapi lebih ke aku ajak teman-temanku yang emang expert di salah satu bidang, dan aku coba adain Zoom meeting karena sometimes aku butuh rekaman ini untuk nanti di review kembali gitu, aku pelajari kembali gitu, sambil kangen juga kan kita, ya Allah, Masya Allah ya. Kamu lihat nggak aku makin subur, tahu nggak Mbak? Pokoknya kalau bisa ya pengennya mah gitu ya, jadi kita bisa lihat lagi, nggak cuma sebatas seperti ini lalu meetingnya sudah selesai lalu hilang gitu. Betul. Nah, Di rumah Uti sendiri, aku lihat sih kegiatannya banyak yang prestasinya juga gitu. Dan ternyata ya selama ini salah menilai anak berkebutuhan khusus gitu. Artinya mereka selalu dikesampingkan lah oleh lingkungan gitu. Sedangkan sebenarnya mereka punya skill yang justru nggak diketahui oleh orang banyak gitu. Mungkin boleh cerita gimana selama ngajar di rumah autis, Mbak Tika, ada ilmu yang bisa di-share atau misalkan kisah haru atau suka dukanya boleh. Aku juga sering lihat tuh statusnya Mbak Tika yang share-share tentang kegiatan anak-anak ya waktu itu. Boleh diceritain caranya juga mendidik anak-anak supaya pede gitu. kalau formalnya kita biasa belajar kayak sekolah gitu. Selama saya ngajar di situ dulu offline ya, jadi nggak online kayak sekarang. Nah, offline itu jadi kita kelas itu di Mautis dibagi jadi 5 kelas. Pembagian kelasnya seperti apa? Pembagian kelasnya itu enggak kayak kelas 1, kelas 2, kelas 3. Nah, seperti itu. Jadi kita ada berbeda ya. Berbeda. Adapun kelas-kelasnya itu kelasnya ada apa aja? Ada apa aja sih di Mautis? Di Mautis itu kelasnya ada SPF. Yang pertama SPF itu sekolah pematangan SPF itu memang sudah cukup mungkin apa tuh ya mungkin kayak ini anak usianya udah usia SMP tapi kemampuannya kayaknya dia belum mampu nih masuk ke kelas SMP ya kita kelas SD gitu karena kan anak-anak kita itu anak-anak spesial itu mana ya, beda-beda gitu kemampuannya. Misal ini, pokoknya semua 15 tahun masuk ini. Enggak. Kita melihat kemampuannya juga seperti apa. Itu sih kalau untuk pembagian kelas. Nah, itu SKF. Terus ada juga BLK. BLK itu bimbingan latihan keterampilan. BLK itu dia di atas SKF. Jadi kayak
usianya memang sih usia-usia SMP, SMA. Jadi dia lebih ke keterampilan, bikin prakarya, kerajinan, atau kayak ya masak-masak gitu. Biar supaya ini kan itu jadi dia tuh bisa kayak ya setidaknya kemampuannya mirip-mirip kayak misalkan masak air bisa gitu. Terus nyuci baju, nyuci piring, terus bikin kayak karena di rumah otis juga kalau misalkan kita memproduksi sesuatu itu memang seringnya melibatkan anak BLK. Karena ya memang anak BLK itu lingkungan di rumah otis ya memang yang kelas enggak sih ya gitu. Kalau KF paling kita aja gitu. Jadi kalau kayak kita pernah memproduksi waktu itu bikin makaroni. Nah, makaroni mulai dari proses belanja itu kita antar anak-anak ke tempat belanja gitu, ke warung atau enggak ke pasar, kita dampingi, kita latih, nanti di sana bilang ya beli ini, beli ini, beli ini. Terus uangnya dikasih, nanti kamu ini uangnya kasih ke ibunya gitu. Terus mulai dari proses belanja sampai dia harus nyebut ini bahan-bahannya apa saja. Kayak membuat makaroni itu bahan-bahannya apa aja ya? Makaroni goreng. Kayak butuh makaroni, ada bumbu seperti itu. Mereka harus bisa lalu sampai proses menggoreng itu mereka menggoreng sendiri, kita dampingi satu persatu anak mencoba megang spatula, mengenal wajan itu yang mana, kompor itu yang mana, gitu. Sampai proses packing. Packing juga anak-anak kita yang masukin sendiri. Ya kadang Masya Allah, keren. Semua anak kan anteng gitu ya. Ada aja yang Iya, dikit betul. Tapi itu proses makanya guru kita itu jarang ada yang satu kelas sendiri. Oke, betul. Karena harus ada yang saling backup ya. Itu proses mengenali kemampuan anak itu dalam waktu berapa lama, Mbak Tika? Proses mengenali anak, maksudnya anak mampunya apa gitu ya? Iya, anak-anak khusus yang ada di rumah autis itu mayoritas di dalam pembelajaran 1 tahun itu di waktu bulan keberapa gitu anak-anak sudah mulai pede, anak-anak sudah mulai menerima aku harus masuk ke dalam lingkungan sama seperti orang lain gitu. Dan bagaimana cara menjelaskannya? Biasanya Oke, terima kasih. Ya, biasanya rumah autis itu kami menerima siswa dari luar itu harus dengan diagnosa dari dokter. Nah, walaupun ketika mendaftar siswa memang kita kita lihat dulu kayak observasi dulu. Contoh kan ada juga yang memang ada tugasnya masing-masingnya. Di kita ada yang memang tugas observasi, melihat kalau ada murid baru, kita taruh di ruangan atau enggak di rumah autis itu, di sekolah itu, terserah dia mau ngapain, kita cuma melihat dan kita catat dia ngapain, dia mampu apa, dan dia apa yang kira-kira dia belum mampu gitu.
Tapi itu pun dengan harus surat diagnosa dari dokter. Jadi kami di rumah autis memang kadang bisa mendiagnosa mereka, tapi balik lagi karena kita bukan yang berwenang ya, makanya harus tetap dari dokter. Nah, setelah dapat diagnosa dari dokter, baru kita program untuk dia itu kita sesuaikan. Nah, untuk program tersebut ada lagi yang mengurus tentang program, itu ada kepala program di kami, itu namanya Ibu Feti, dia sekaligus wakil kepala cabang. Itu ada lagi tugas-tugasnya memang dibagi-bagi gitu. Seperti itu. Jadi sebelum dimasukin ke kelas gitu ya, namanya sebelum dia masuk ke dalam lingkungan yang lebih jauh gitu, udah ada surat dokter dulu ya, diagnosa yang menyatakan bahwa pengategorian mungkin ya anak-anak ini termasuk ke tipe yang. Tapi dalam proses pembelajarannya ini Mbak Tica pernah menemukan kesulitan, bukan pernah ya, sering berarti ya, sering menemukan kesulitan gitu, karena kan memang tantangannya luar biasa gitu. Namun ya betul. Ketika saya lihat prestasinya juga luar biasa, itu pasti terbayar lunas lah ibaratnya gitu ya, lelahnya gitu. Artinya anak-anak ini untuk mengetahui skill-nya itu bagaimana Mbak Tika? Apakah dikelompokkan dari berdasarkan mohon maaf sakit yang dinyatakan oleh dokter gitu, atau justru dari selama proses pembelajaran di rumah autis itu sendiri? Kalau kita biasanya yang lihat dari dokter dulu ya, dari dokter seperti apa, dan kadang kalau anak ya bisa kedengeran suara saya? Ya, sangat jelas. Boleh? Aku nyimak ya, aku nyimak. Oke. Ya, memang kita acuannya memang dari dokter tersebut ya, dokter sendiri itu bagaimana diagnosa dari dokter. Nah, untuk kayak di di lapangannya, nah kita lihat lagi. Kadang memang anak autis itu hari ini bisa, belum tentu besok bisa. Hari ini nggak bisa, besok kadang tiba-tiba bisa gitu. Ya, kadang jadi kita awal itu program memang kita garis besarkan satu kelas itu sama ya. Jadi kayak satu kelas harus belajar misalkan huruf A sampai E, contoh satu semester tuh. Nah, lalu kita lihat di lapangannya seperti apa. Kayak misalkan di lapangan, ini kayaknya anak ini kalau sampai E susah banget, lama banget gitu. Ya kita turunin, jangan sampai E. Jadi kayak dari A sampai B dulu, kadang itu pun susah banget ya. Apalagi sampai E gitu. Jadi kita turunin dari A sampai E itu. Ya, jadi kita paling bertahap sedikit. Bahkan kadang kalau dalam menulis ya atau pengenalan huruf itu kan memang ada yang verbal dan non verbal ya. Yang verbal itu maksudnya yang bisa berbicara, yang non verbal yang memang diem dan bukan nggak bisa, maksudnya kuranglah dalam berbicara gitu, belum lancar atau bahkan keluar suara tapi kita nggak ngerti dia ngomong apa, bahasa dari mana.
kita baru dengar kata-kata itu dari mereka gitu kan. Nah, itu biasanya yang nonverbal. Dan nonverbal itu paling kita cuma tunjukin doang. Jadi nggak kayak, ayo ini A. Terus anak suruh bilang, A. Nggak bisa, susah. Sulit ya. Jadi kayak paling kita identifikasi aja. Kita tulis di kertas kecil gitu ya. Kertas kotak, kertas kecil. Tulis huruf A, terus tulis huruf B. Nah, nanti kita bilang, misalkan tunjuk huruf A. Nah, nanti anak tunjuk yang mana. Misalkan masih salah, kita ulang, kita ulang. Memang benar yang orang-orang bilang, guru anak-anak spesial itu memang harus sabar ya. Karena memang gregetan banget. Kadang baru sekarang saya bilang A, dia ngikutin A. Baru pindah ke B, saya bilang B. Terus balik lagi ke huruf yang sebelumnya itu A, belum ada 1 menit, itu udah lupa. Ada yang seperti itu. Kadang ya, tadi udah bisa loh. Ini menarik. Tapi ya ini menarik. Betul. Autis sendiri ada yang verbal dengan verbal, betul. Itu aku pun, aku hanya sekedar pernah ya, maksudnya pernah bermain bersama dengan anak-anak yang istimewa seperti itu. Dan mereka itu luar biasa. Jadi bukan cuma hanya yang autis gitu ya, yang aku pernah belajar sama mereka gitu. Ada yang memang normal gitu, tapi mohon maaf dia sahabat pilih gitu kan. Atau ada yang tunawicara juga gitu. Tapi kalau untuk yang autis sendiri, prestasinya memang ada juga bagus gitu, yang teman-teman ini justru kalau misalkan udah ketemu nih yang dia banget gitu, yang bakatnya ada gitu ya, mereka tuh sebenarnya enjoy gitu ya, malah banyak kan ya maksudnya anak-anak yang berhasil melewati masa-masa autisnya dia gitu sampai akhirnya dia berhasil. Aku yang mau aku tanyain ini tentang yang non-verbal tadi. Yang non-verbal itu apa? Setiap gurunya memberikan perintah harus by tulisan gitu? Atau gimana, Mbak? Gimana? Boleh diulang nggak? Kalau yang anak-anak yang non-verbal tadi, yang mohon maaf agak kesulitan untuk bicara gitu ya, apa gurunya selalu memberikan ini tulisan untuk perintah? Ya. Termasuk untuk ngobrol sehari-hari gitu ya mungkin, atau gimana? Ya, kebanyakan itu pakai, kalau tetap usahain buat ngobrol ya pakai bahasa kita, maksudnya bahasa seperti kita ini ngobrol sehari-hari gitu. Fungsinya apa? Supaya dia tuh kenal bahwa ini loh ada bahasa yang bisa dipakai untuk berkomunikasi gitu kan. Ada bahasa yang kita bisa berkomunikasi nih antara 2 orang atau lebih untuk saling mengerti, kita ngerti bahasa dia ngerti bahasa kita paham kayak gimana. Ada loh bahasanya gitu kan. Nggak cuma ya kata-kata yang entah mereka ngomong itu memang asing banget gitu kata-katanya. Asing seperti itu. Nah, gimana caranya? Kita juga sering ya kita kasih gambar. Contoh, misalkan untuk toileting ya. Untuk toileting, anak-anak seperti ini kan sulit ya, kayak contoh buang air kecil, harus bilang mau ke toilet, itu susah banget. Yang non-verbal. Malah seringnya ya dia buang air kecil di tempat, buang air besar di tempat, seperti itu kan. Nah, kadang
kita kasih dia gambar, jadi air, dia menunjukkan gambar tersebut ke kita, lalu nanti kita antar ke kamar mandi, seperti itu. Ada juga yang memang bukan nggak ngerti, maksudnya sulit mengerti tentang, ya harus nunjukin gambar ini loh kalau mau ke kamar mandi. Jadi kita paling cuma pakai bahasa isyarat, kayak semacam nunjuk doang gitu. Kayak mandi gitu. Kamu kalau mau ke kamar mandi, kamu bilang ya, gitu kan. Kamar mandi, contoh kamar mandi ada sebelah sana. Kalau mau pipis kita tunjukin, dia gunakan dia dulu, terus gini. Ya gini-gini. Terus setelah itu kebanyakan, entah ya, saya juga nggak tahu, qadarullah, guru-guru anak spesial ini memang bukan insting ya, apa ya namanya? Ya seperti itulah, instingnya itu memang alhamdulillah semakin kita dekat, semakin kita banyak berkomunikasi, berinteraksi dengan anak-anak nih, semakin erat juga gitu insting kita. Jadi ngerti aja gitu. Kalau kadang kelihatan dari mukanya, kelihatan dari rautnya, oh ini kayaknya anak mau buang air kecil gitu. Lalu walaupun anak nggak bilang, kita tetap ajak ke kamar mandi. Lalu ya kadang benar, memang mereka buang air kecil atau nggak buang air besar gitu. Ya qadarullah, pokoknya Allah yang ngasih jalan ya, Allah yang ngasih petunjuk di saat kita nggak mengerti bahasa mereka, tapi ya alhamdulillah Allah kasih hati kita untuk berkomunikasi gitu. Alhamdulillah. Masya Allah. Menurut aku sampai pedih nih. Insya Allah. Apa ya, dalam rangka mungkin aku harus memperbaharui syukur setiap hari ya, karena kadang kita diuji untuk hal-hal yang kecil aja tapi ngeluh gitu. Maksudnya aku tuh selalu bilang gitu, saya ayo dong bersyukur gitu. Maksudnya di luar sana banyak banget yang hidupnya nggak seberuntung kita ya gitu. Mungkin dalam rangka itu juga aku ajak kamu sharing-sharing live Zoom meeting ini yang tujuannya nanti bisa di-record, yang nanti kalau aku lagi lupa bersyukur aku terulang. Betul. Emang anak-anak ini karena istimewa juga, guru-gurunya dikasih keistimewaan juga sama Allah gitu ya, sampai bisa ada kontak batin yang kuat antara guru dengan anak. Seperti itu, luar biasa, keren. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya saya juga memang kadang nggak pernah nyangka bisa nyampe titik ini gitu ya kan. Nggak pernah nyangka sampai titik kami seperti berkomunikasi lewat hati gitu kan. Itu nggak nyangka sih. Tapi kemungkinan ya memang karena berinteraksi dengan mereka, seperti itu juga kan. Jadi alhamdulillah Allah kasih dengan mereka. Seperti itu. Ya sebenarnya ya kadang saya pun kalau berada di tengah-tengah mereka merasa, ya Allah, saya ini alhamdulillah Allah kan, mereka kadang sulit untuk bergerak, itu sulit, berkomunikasi sulit, gampang dengan mudah untuk melakukan apapun, untuk berinteraksi dengan siapapun, bersosial dengan siapapun, kadang ya rasa kurang mensyukuri rasa gitu sih. Jadi kadang kayak emosi diri aja
ketika berada di tengah-tengah mereka. Seperti itu sih. Contoh berdoa aja, angkat tangan nih ya. Kita berdoa angkat tangan itu udah banget. Pun itu kan kita kadang malas untuk berdoa sama Allah, untuk meminta sama Allah kadang malas banget. Padahal gampang banget kita angkat tangan, kita doa. Anak-anak spesial kita itu mau angkat tangan gini aja itu susahnya minta ampun. Kebanyakan paling bisa ya gini nih, nggak bisa seperti ini, bisa gini doang, atau enggak ya begini, kurang sempurna gitu ya. Tapi Masya Allah, Allah pasti kasih kelebihan setiap malam. Itu yang kita lihat, mereka itu kekurangan, tapi sebenarnya mata Allah itu tuh kelebihan. Dan masalah orang mau doa tangan seperti apa, yang penting Allah yang mengabulkan. Kadang kita dalam hati doang juga Allah kabulin walaupun kita nggak angkat tangan. Bagi mereka gitu, insya Allah mungkin mereka di mata Allah ya lebih mulia dari kita. Makanya ya sebisa mungkin jangan sampai kita kurang bersyukur aja sih. Seperti itu. Iya betul. Ini parah sih emang. Aku tuh kadang kayak apa ya, sering banget kukur gitu kan. Tapi aku lupa bahwa di sana tuh teman-teman yang aku merasakan kesempurnaan fisik dan mental tuh banyak gitu. Tapi mereka tetap enjoy dan betul kata Mbak Tika tadi. Mungkin mereka lebih istimewa di mata Allah. Jadi aku makasih banyak ini ke Mbak Tika udah ngajak aku untuk sharing. Jadi aku tahu nih kuncinya kalau misalkan anak-anak yang autis itu ternyata memang harus ada pengelompokannya sendiri, dan dari awal masuk di rumah autis itu mesti ada diagnosa dari dokter. Walaupun di rumah autis sendiri itu sudah ada tim observasinya. Yang menarik tadi yang soal verbal dan non verbal seluar biasa itu ya, ternyata guru rumah autis dalam melayani anak-anaknya, mendampingi anak-anaknya itu mesti tiap hari ditulis, Mbak, kasih perintah gitu, ajak ngobrol gitu, atau misal di seling harinya, misal hari ini kita belajar, besoknya kita bermain gitu-gitu, atau bagaimana? Setiap hari kita seperti ya mirip-mirip sekolah ya. Jadi kayak memang ganti-ganti hari ya. Pelajaran kayak yang bermain itu yang saya maksud itu di kelas SPF. Jadi kayak kelas TK PAUD ya. Bermainnya juga kita yang milih ya, maksudnya permainan yang cocok untuk kita main itu pasir sintetik, tahu nggak, di pasar malam suka ada pasir yang pasir sintetik itu yang kita cetak kita. Betul. Ya itu untuk melatih taktil mereka. Jadi untuk melatih perabaan. Biar kadang karena ada anak-anak kita itu yang megang yang lembek-lembek gitu tuh nangis, takut. Ada megang yang keras-keras gimana gitu. Ada. Jadi yaitu untuk melatih mereka juga. Seperti itu, karena saya juga baru tahu, karena kan kadang ada nih, kita tuh anak-anak ya yang umum ya, anak-anak normal umum, anak kecil ada yang kalau diajak sama orang itu nggak mau, atau enggak kalau masuk
rumah orang nggak mau nangis, atau kalau ada di kawasan atau lingkungan baru dia nangis gitu kan. Ada. Nah, saya baru tahu waktu itu saya pernah ikut seminar gitu, ternyata itu bisa dilatih dengan taktil, maksudnya dengan perabaan dan penciuman dia. Jadi itu bisa dilatih kayak megang benda yang lembek sampai keras, dia harus pegang, dia harus merasakan, terus mencium. Itu untuk melatih dia supaya dia tuh mudah untuk menerima lingkungan baru, orang baru, seperti itu. Jadi nggak dibawa keluar nangis, dibawa jalan-jalan kemana nangis, seperti itu. Ya. Allah, luar biasa Mbak Tika ilmunya. Itu yang tadi di meraba dari tekstur, mulai dari air, terus lembek sampai ke keras. Pasti setiap anak menunjukkan reaksinya ya Mbak ya? Ya, pasti beda reaksinya, benar beda-beda. Sampai kalau kita, saya itu punya murid, dia waktu itu SPF ya, kelas anak-anak kecil, TK, PAUD itu, dia itu kalau ngeliat nasi, nangis. Ngeliat nasi nangis, bener-bener nggak mau. Waktu itu sama orang tuanya jadi dibawainnya. Kan karena kita setiap ajar tuh ada jam makan ya. Sama orang tuanya nggak pernah dibawain nasi. Pernah waktu itu bawain, ya gitu nangis, nggak mau. Jadi kita coba mah, coba Bun bawain nasi gitu. Kita coba, oh iya ternyata nangis. Pokoknya dia tantrum. Tantrum itu sebutan untuk kayak apa ya? Kalau penyakit itu kambuh gitu ya. Mereka itu tantrum, kayak nangis, gigit-gigit, pukul-pukul, itu namanya tantrum. Nah, itu dia sampai gigit-gigit, pukul-pukul, nangis-nangis karena melihat nasi doang. Seiring berjalannya waktu, kita coba sedikit-sedikit. Sempat kita paksa, kita pegang. Kita paksa dia suruh megang nasi doang nih, megang. Tetap nangis dan ya pukul-pukul segala macam. Dengan alhamdulillah ya, dengan kesabaran yang Allah kasih, seiring berjalannya waktu, kita sedikit latih dia untuk berani sama nasi. Alhamdulillah sekarang dia ya udah mau makan nasi. Alhamdulillah. Wow. Seperti itu. Keren. Langka loh itu yang bisa menyembuhkan anak autis yang juga fobia ya terhadap nasi sampai akhirnya dia berani untuk makan nasi. Keren. Iya, betul. Cara menangani anak yang tantrumnya gimana Mbak? Aku sambil nangis. Cara menangani anak yang tantrum. Ya, boleh. Anak tantrum itu kita harus, biasanya untuk menanganinya kita harus tahu dulu sebabnya. Sebab anak tantrum itu apa? Apakah karena biasanya ada anak baru datang ke sekolah tantrum. Nah, nggak mungkin masalah di sekolah, pasti kayaknya masalahnya emang ada di rumah, gitu kan. Kita cari tahu dulu. Kita kadang tanya ke orang tua gitu ya, mana? Aduh, baterai aku lowbat lagi. Ya, kadang gitu. Nah, nanti si orang tua itu bakal jawab kayak kan, oh iya Bu, tadi disuruh mandi nggak mau ngambek atau gimana kan, susah. Nah, itu kadang bisa menyebabkan tantrum juga. Jadi kita harus tahu dulu nih penyebabnya apa. Ketika sudah dulu tenangin, dan lalu kalau kita berlangsung itu
ya tenangkan dulu anaknya. Ntar aku mau login Zoom-nya di HP lain. Bentar ya. Bisa nggak ya login Zoom di HP lain? Oh, boleh. Aduh, Mbak Tika, aku jadi nggak enak nih sampai lowbat baterainya saking asik ngobrol. Luar biasa. Nggak apa-apa, emang kurang persiapan kali ini. Bener-bener emang Tapi ya dadakan nggak apa-apa begini lah saya. ya. Tatap muka lewat layar ini 1 jam, hitung-hitung bayar yang 4 tahun nggak ketemu. Betul. Kalian mah kita reunian. Pengen tahu aku Betul, main betul, ke betul. tempatmu di mana, di Jakarta Utara ya? Kenapa? Aku pengen main ke tempatmu gitu sambil kulineran. Ya, bentar. Aduh, sekali untuk ininya. Kayaknya nggak bisa join di HP lain deh. Nggak apa-apa Mbak Tika, kalau misalnya udah lobet, aku coba akhiri Zoom-nya aja dulu, karena memang udah mau 1 jam juga kita ngobrol. Kayaknya udah lebih deh, udah lebih dari 1 jam. Masya Allah. Anyway, mungkin kesimpulannya, Terus. kita buat tahu tentang skillnya anak yang berkebutuhan khusus itu, bahwa mereka punya kemampuan istimewa ya, dengan dilatih yang sabar, tentu eh, pengelompokan sesuai apa ya namanya, diagnosa dokter juga gitu. Terus ternyata yang nonverbal masih bisa berinteraksi, bahkan yang fobia bisa sampai sembuh, luar biasa Mbak Tika. Rumah autis ini. Makasih banyak ya Mbak Tika udah menyempatkan waktunya untuk ngobrol sama saya 1 jam ini di tengah-tengah kesibukannya di hari Minggu. Luar biasa, keren. Ilmunya jadi sampai sampai daging banget, ini keren banget, sampai ke menceritakan bagaimana anak-anak bisa sembuh dari fobianya juga. Sepertinya Mbak Tika ini keluar Zoom karena terlalu lowbat. Handphonenya, buat teman-teman yang mau rekaman Zoom-nya, saya simpan juga di YouTube. Coba kita tunggu Mbak Tika dulu 5 menit ke depan.